Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini kita akan melanjutkan kembali materi kita terkait mata kuliah manajemen keuangan, di mana pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang masalah ruang lingkup manajemen keuangan. Kemarin kita sudah membahas eh, bagaimana keuangan itu sendiri bergerak, gitu kan. Nah, sekarang dalam ruang lingkup keuangan kita eh, harus membedakan area manajemen keuangan dengan akuntansi. Secara singkatnya, area keuangan ini lebih kepada bagaimana kita bisa menciptakan atau mempertahankan nilai dari sebuah perusahaan untuk bisa mengambil sebuah keputusan. Artinya, manajemen bergerak ini bagaimana dia mengontrol dan memberikan sebuah kebijakan kepada perusahaan agar bisa menentukan strategi-strategi ke depannya. Sedangkan untuk akuntansi sendiri ini lebih kepada pembukuan. Bagaimana seorang akuntan itu bisa mencatat, bisa melaporkan sebuah transaksi keuangan yang ada di sebuah perusahaan, baik dari arus kas masuknya maupun dari arus kas keluarnya. Sehingga hubungan keduanya ini sangat erat sekali. Di mana kalau misalnya kita berkaca lagi antara ilmu ekonomi, ilmu akuntansi dan ilmu keuangan ini saling berkaitan. Gitu kan. Kalau misalnya kita lihat ilmu ekonomi itu ilmu apa sih? Ilmu yang bergerak bagaimana apa namanya eh, melihat perputaran barang itu bisa sampai kepada konsumen. Bagaimana barang itu diproduksi, didistribusikan sehingga sampai ke konsumen. Di mana pergerakan barang ini melakukan yang namanya perputaran melalui apa namanya perputaran uang juga. Sehingga dalam perputaran uang ini dibutuhkan yang namanya pencatatan. Ekonomi tidak akan tumbuh kalau misalkan tidak ada perputaran antara produsen dan konsumen. Sehingga ekonomi yang baik itu adalah adanya perputaran baik jual maupun beli. Nah, untuk terjadi apa namanya praktik jual beli ini dibutuhkan juga yang namanya transaksi yang dicatat. Di mana pencatatan ini dilakukan oleh seorang akuntansi. Dari pencatatan ini, maka ini akan menjadi laporan sebuah perusahaan. Bagaimana perusahaan itu bisa membukukan keuangan yang terjadi pada saat ini atau pada saat tertentu. Nah, dalam pencatatan pembukuan itu, maka seorang manajer keuangan dia berfungsi bagaimana dia menganalisis untuk bisa menghasilkan sebuah keputusan, sebuah kebijakan di mana setiap keputusan dan kebijakan yang dilakukan dari hasil analisis seorang manajer keuangan itu adalah tujuannya adalah untuk mempertahankan nilai perusahaan. Tujuannya adalah bagaimana nilai perusahaan ini bisa grow up. Bagaimana nilai perusahaan ini bisa sesuai dengan tujuan dari si shareholder-nya atau dari si pemegang sahamnya. Sehingga perbedaan manajemen dan keuangan akuntansi ataupun dari ilmu ekonomi ini mempunyai perbedaan dari sisi teknisnya, tapi secara fungsinya semuanya hampir sama, mempunyai keterikatan antara satu dengan yang lainnya. Karena kalau misalkan apa namanya ekonomi itu tidak bergerak, maka otomatis akuntansi dan keuangan ini tidak ada sama sekali di apa namanya di dunia bisnis gitu kan. Tapi itu tidak akan mungkin terjadi karena namanya manusia dia adalah makhluk sosial sehingga butuh yang namanya hubungan antara manusia dengan manusia. Ketika dia dibutuhkan hubungan antara manusia dengan manusia, maka terjadilah yang namanya transaksi itu sendiri. Dan selanjutnya adalah kita akan mempelajari bagaimana fungsi keuangan itu sendiri. Secara intinya, fungsi keuangan itu ada dua, yaitu terkait bagaimana seseorang itu mempunyai keputusan investasi, di mana seorang manajer keuangan dia akan berpikir ketika dia mempunyai uang atau mempunyai dana yang tersimpan dalam kas perusahaan, maka dia akan berpikir apakah uang ini hanya didiamkan saja atau dia investasikan kepada apa namanya lembaga investasi. Karena pada intinya kalau kita berbicara tentang perusahaan yang sektornya sektor bisnis, maka tidak mungkin seseorang itu akan berpikir uang ini akan ditahan.
Bedakan dengan prinsip kita dengan prinsip orang yang nabung ya. Karena ekonomi itu tidak akan bergerak kalau misalkan tidak ada perputaran uang di sana. Sehingga untuk terjadi perputaran uang, maka uang itu harus didistribusikan. Baik didistribusikan untuk memproduksi barang, ataupun uang itu didistribusikan untuk melakukan investasi. Investasi seperti apa? Bisa menginvestasikan apa namanya membeli apa namanya barang, atau menginvestasikan kepada perusahaan-perusahaan lain, ya kan, atau dia menginvestasikan dalam bentuk sumber daya apa namanya manusia itu. Lalu yang kedua adalah keputusan pendanaan. Nah, maksud keputusan pendanaan ini adalah bagaimana ketika perusahaan sudah memikirkan dia akan berinvestasi seperti apa. Misalkan perusahaan ingin melakukan ekspansi, dia ingin membuka cabang di kota A atau di kota B. Nah, permasalahannya yang muncul adalah apakah dana perusahaan itu mencukupi atau tidak. Kalau misalkan dananya tidak mencukupi, maka perusahaan atau seorang manajer keuangan akan berpikir, dia akan melakukan keputusan dari mana modalnya atau dananya dari mana. Nah, di sini kita akan mempelajari bagaimana seorang manajer keuangan itu bisa mencari dananya. Nah, salah satunya ya pencarian dana itu bisa melalui bank atau bisa melalui apa namanya melakukan penjualan saham di pasar modal. Nah, ini fungsi keuangan itu sendiri. Nah, tujuan perusahaan adalah bagaimana seorang manajer keuangan itu dapat memaksimalkan nilai perusahaan. Karena pada intinya seseorang yang bekerja di sebuah perusahaan itu adalah tujuannya adalah meningkatkan nilai perusahaan itu sendiri. Meningkatkan nilai perusahaan itu seperti apa? Otomatis kalau misalnya kita lihat indikatornya adalah bagaimana perusahaan itu performanya dari sisi asetnya itu bisa meningkat, atau dari sisi laba atau profitnya itu bisa meningkat dari periode-periode sebelumnya. Semakin meningkat maka nilai perusahaannya pun semakin maksimal. Itu adalah tujuan dari keuangan itu sendiri. Sehingga sangat pantas sekali ketika kita melihat bahwasannya shareholder itu akan senang kalau misalkan perusahaan bisa mendapatkan nilai yang lebih tinggi dibandingkan nilai sebelumnya. Karena apa? Karena otomatis ketika nilai perusahaan tinggi, maka nilai kekayaan dari pemegang saham pun akan tinggi juga. Dan itu yang harus dijalankan oleh seorang manajer keuangan. Nah, di sini kita akan mempelajari bagaimana prinsip-prinsip keuangan. Di sini ada 8 prinsip keuangan. Yang pertama, prinsip self-interest behavior. Artinya bagaimana perilaku keuangan itu adalah bisa menguntungkan diri dia sendiri. Yang kedua adalah risk aversion. Bagaimana seorang manajer keuangan itu bisa mengambil resiko, dia berani mengambil resiko. Yang ketiga adalah bagaimana seorang manajer keuangan itu bisa melakukan diversifikasi. Diversifikasi itu adalah membuat keputusan investasi yang beraneka ragam. Artinya dia bisa meminimalisir risiko dengan melakukan penganekaragaman sebuah keputusan. Lalu yang keempat adalah incremental benefit. Bagaimana dia bisa mendapatkan manfaat dari keputusannya. Yang kelima adalah signaling. Bagaimana dia bisa memberikan sinyal kepada investor agar investor itu bisa menaruh dananya kepada perusahaan tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah capital marketing efisiensi. Bagaimana seorang manajer keuangan itu bisa memanage pasar untuk menentukan nilai perusahaan di pasar modalnya. Lalu prinsip risk return trade-off, artinya bagaimana perusahaan bisa memperhitungkan resiko dan keuntungan dari jual beli saham. Dan yang ketiga adalah prinsip time value of money, bagaimana perusahaan bisa apa namanya memberikan nilai dari uang tersebut dengan jangka waktu tertentu. Ini adalah prinsip-prinsip keuangan secara sederhananya. Selanjutnya adalah ini adalah pekerjaan dalam bidang manajemen keuangan. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita bicara manajemen apa namanya kalau kalian akan fokus di apa namanya di karir keuangan, biasanya entry levelnya biasanya kalian akan melamar sebagai financial analyst atau credit analyst atau cash manager. Dan posisi tertingginya biasanya itu akan ditempatkan sebagai chief financial official atau officer atau CFO.
Di mana kalau bahasa Indonesia kita kenal dengan direktur keuangan. Gitu. Ada treasury, ada control, ada vice president of corporate development. Ini adalah posisi tertinggi dalam sebuah karir orang yang fokus dalam bidang keuangan itu sendiri. Oke, tadi tujuan utama keuangan adalah bagaimana kita bisa menciptakan nilai. Nilai bagi siapa? Nilai bagi investor atau nilai bagi pemegang saham itu sendiri. Nah, ketika kita ingin menciptakan nilai, kemungkinan akan terjadinya konflik. Konflik dari mana? Konflik yang terjadi antara si agen dengan si pemegang saham. Agen itu siapa? Agen itu adalah seorang manajer yang menjalankan sebuah kebijakan di perusahaan. Karena biasanya pemegang saham itu tidak akan turun langsung dalam kebijakan-kebijakan perusahaan atau keputusan perusahaan atau strategi-strategi perusahaan. Biasanya dia hanya fokus bagaimana dia mendanai perusahaan saja. Fokusnya dia bagaimana dia memberikan modal kepada perusahaan. Selanjutnya adalah diserahkan kepada si agen. Agennya itu adalah direktur-direktur atau manajer-manajer ya, yang ada di perusahaan. Nah, tugasnya dari seorang manajer ini adalah bagaimana dia memberikan strategi, memberikan keputusan atau kebijakan perusahaan untuk bisa meningkatkan nilai perusahaan sesuai dengan keinginan dari si investor. Semakin tinggi nilai investor, maka akan semakin senang pemilik perusahaan atau si investor. Tapi permasalahannya adalah terkadang ada hal-hal yang membuat terjadinya perbedaan sebuah kebijakan, gitu kan. Di mana misalkan contoh seperti keadaan COVID kemarin. Perusahaan kalau misalkan dia tidak bisa meningkatkan nilai perusahaan, maka otomatis investor atau pemegang saham itu akan tidak tidak senang. Tapi permasalahannya dengan keadaan kebijakan pemerintah yang mana eh, apa namanya eh, terjadinya transaksi yang dibatasi, eh, pertemuan yang dibatasi, ini otomatis akan menurunkan penjualan perusahaan. Ketika terjadi penurunan penjualan perusahaan, maka otomatis pendapatan atau kenaikan aset oleh perusahaan itu juga semakin turun dari periode sebelumnya. Tapi kalau misalkan perusahaan ingin tetap melakukan penjualan secara tatap muka atau dia melanggar aturan yang diberikan oleh pemerintah, mungkin manfaatnya eh, penjualan akan meningkat, investor juga akan senang. Tapi permasalahannya adalah dia akan menanggung akibatnya. Akibatnya apa? Perusahaan bisa akan disuspend oleh pemerintah. Kalau misalnya disuspend, maka reputasi dari seorang manajer atau dari seorang agensi ini akan dipertaruhkan. Maka di sini muncul yang namanya konflik keagenan. Apakah seorang agen akan mengikuti keinginan dari si investor atau seorang agen ini mengikuti arahan sesuai dengan keputusan yang ada pada saat ini. Karena faktor internal, faktor eksternalnya sangat mempengaruhi sama sekali. Makanya muncul yang namanya konflik keagenan. Nah, salah satu untuk meminimalisir terjadinya konflik keagenan ini, maka biasanya ada trik-trik yang biasa digunakan dalam perusahaan. Yang pertama adalah memberikan kompensasi yang wajar. Kompensasi itu seperti apa? Memberikan gaji, memberikan bonus, fasilitas dan lain-lain. Yang kedua adalah pemberitaan manajer yang tidak bekerja baik. Artinya, kalau perusahaan dijalankan oleh seorang agen yang tidak menjalankan sesuai dengan rule-nya perusahaan, maka perusahaan boleh melakukan pemberhentian. Atau yang terakhir adalah mengambil alih. Artinya seorang direktur akan disingkirkan, diberikan kepada orang lain. Nah, ini salah satu cara bagaimana perusahaan itu bisa meredam konflik yang terjadi antara si pemegang saham dan si manajer sendiri. Nah, selanjutnya adalah area keuangan. Area keuangan ini kita mempelajari ada tiga. Artinya nanti sampai kita selesai nanti kita akan mempelajari area keuangan ada tiga. Kita akan mempelajari manajemen keuangan terkait corporate finance, di mana corporate finance kita akan mempelajari fundamental dari sebuah perusahaan, di mana kita akan mengukur apakah perusahaan ini sehat atau tidak. Kalau misalkan teman-teman nanti bekerja di sebuah perusahaan, kita bisa membaca apakah perusahaan ini mempunyai strategi seperti apa,
apakah perusahaan ini sedang sehat atau tidak, maka kita akan mempelajari dari sisi corporate finance itu sendiri. Lalu yang kedua, kita akan mempelajari bagaimana keuangan di pasar modal. Kita akan melihat pergerakan-pergerakan keuangan yang di pasar modal itu seperti apa. Karena pada dasarnya ketika perusahaan membutuhkan dana, salah satunya adalah kita bisa mencari dana melalui pasar modal itu sendiri. Karena pasar modal perusahaan bisa menjual aset perusahaan melalui obligasi atau perusahaan menjual sahamnya atau modalnya melalui penjualan saham perdana atau IPO. Dan terakhir adalah bagaimana perusahaan melakukan investasi. Gitu kan, selain perusahaan melakukan penjualan. Nah, perusahaan juga butuh yang namanya literasi terkait investasi, tempatnya di mana, ada nggak sih pasar investasi itu sendiri gitu. Terus bagaimana cara melakukan investasi, resikonya seperti apa, terus ada jangka waktunya atau tidak. Karena kan perusahaan kan namanya butuh yang namanya perputaran yang cepat. Kadang dia ketika dia melakukan investasi kira-kira balik modal atau tidak. Kalau misalkan tidak balik modal, apa yang harus ditanggung oleh perusahaan. Nah, ini area keuangan itu sendiri. Jadi ada tiga terkait manajemen keuangan atau corporate finance, yang kedua pasar modal, yang ketiga adalah investasi. Jadi ini adalah pertemuan kita kedua hari ini. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah menyimak materi kita hari ini. Saya tutup dengan baca alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.